Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Dwipayana dengan NIM 062 dari kelas reguler A2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang progres tugas besar dari perancangan ruang dalam, yaitu berupa coworking space yang berlokasi di Taman Festival Bali, Jalan Padanggalak, Kesiman. Adaptive reuse. Adaptive reuse adalah mendesain ulang bangunan yang sudah didirikan atau yang sudah tidak beroperasi dengan tujuan menjadikan bangunan tersebut memiliki fungsi baru yang kali ini menggunakan bangunan taman festival yang nantinya akan didesain ulang menjadi coworking space. Pengertian coworking space sendiri yaitu adalah ruang kerja baru di mana pengguna bekerja dengan orang lain dari perusahaan atau organisasi yang berbeda di satu tempat. Coworking space berasal dari bahasa Inggris yang berarti ruang yang digunakan untuk bekerja, menghasilkan karya secara bekerja sama baik antar individu maupun perusahaan yang memiliki latar usaha yang berbeda. Coworking space mengedepankan konsep sharing atau berbagi. Dalam satu ruangan terdapat berbagai individu, komunitas, maupun perusahaan, khususnya startup. Biasanya terdapat satu ruangan terbuka untuk digunakan bersama dan ruangan-ruangan kecil yang dapat disewa per individu atau per komunitas atau perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program ruang terdesain yang saya buat. Program ruang merupakan program yang berkaitan dengan aspek isi berupa informasi spesifik tentang ruang sebagai tempat pelaku menyelenggarakan kegiatan. Perusahaan program ruang didasarkan atas program kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Yang pertama, ada kebutuhan dan jenis ruang. Kebutuhan ruang adalah segala kebutuhan ruang-ruang yang dibutuhkan oleh setiap ruangan. Sedangkan jenis ruang adalah ruang yang memiliki fungsi dan karakteristik yang sama, dinyatakan dalam satu identitas. Aktivitas yang pertama yaitu penyewa. Aktivitasnya datang parkir, melakukan registrasi di resepsionis, melakukan transaksi, berkolaborasi atau berdiskusi, kerja kelompok atau rapat, menuju toilet, menuju parkiran, dan kembali pulang. Untuk kebutuhan ruang dari penyewa, yaitu yang pertama ada area parkir, yang kedua lobi dan resepsionis, yang ketiga meeting room, yang keempat ada public space, yang kelima ruang workshop, dan yang keenam ada toilet. Aktivitas yang kedua yaitu pengelola coworking space. Aktivitas yang dilakukan yaitu datang parkir, mengganti pakaian, membuka coworking space, mengarahkan penyewa ke tempat bekerja, maintenance software, menyiapkan keperluan penyewa, menggunakan toilet, mengganti pakaian, menutup coworking, menuju parkiran, dan kembali pulang. Sementara untuk kebutuhan ruangnya, yang pertama ada area parkir, yang kedua ruang resepsionis, yang ketiga locker, yang keempat ada ruang cleaning service, yang kelima ada toilet, yang keenam meeting room, dan yang ketujuh ada ruang manajer. Besaran ruang, untuk besaran ruang yang pertama itu lobby, kapasitas orangnya ada 10 orang, standar 5x5 meter, jumlahnya 1, luasan 25 meter persegi, dan total luas 25 meter persegi. Ruang resepsionis berkapasitas 2 orang, standar 2x1 meter, jumlah 1, luasan 2 meter persegi, dan luas total 2 meter persegi. Ruang manajer memiliki kapasitas 3 orang, standar 3x3 meter, dengan jumlah 1, luasan 9 meter persegi, dan luas total 9 meter persegi. Ruang meeting room, kapasitas 10 orang, standar 5x5 meter, jumlah 2, luasan 25 meter persegi, dan luas total menjadi 50 meter persegi. Selanjutnya ada ruang workshop yang berkapasitas 10 orang dengan standar 5x5 meter, jumlahnya ada 2, luasan 25 meter persegi, dan luas totalnya 50 meter persegi. Selanjutnya ada ruang public space berkapasitas 20 orang, standar 10x6 meter, dengan jumlah 1, luasan 60 meter persegi, dan luas total 60 meter persegi. Yang terakhir ada ruang toilet berkapasitas 4 orang dengan standar 2x1 meter, jumlah ada 4, luasannya 2, luasan per satu toilet ada 2 meter persegi, dan luas total menjadi 8 meter persegi. Selanjutnya ada program kegiatan.
Yang pertama ada identifikasi ruang. Jenis ruangnya ruang utama dengan kebutuhan ruang meeting, ruang workshop, dan public space. Jenis ruang yang kedua ada ruang penunjang dengan jenis ruang manajer. Jenis ruang pelayanan membutuhkan lobby dan resepsionis, toilet, ruang cleaning service, dan locker. Yang kedua ada identifikasi aktivitas ruang. Di ruang utama, bekerja kelompok atau membuat tugas, rapat, berkolaborasi, makan dan minum. Sementara untuk ruang penunjang, mengarahkan penyewa ke tempat kerja, menerima dan melayani tamu, maintenance software, berbincang-bincang, memarkirkan kendaraan, menyiapkan keperluan penyewa. Yang ketiga ada ruang pelayanan, bertransaksi, menerima dan melayani tamu, MCK dan mencuci tangan, bertransaksi, membersihkan ruang dan peralatannya, dan yang terakhir ada mengganti dan menyimpan barang. Yang ketiga ada identifikasi pelaku, yaitu pelaku pertama, general manager, yaitu jenis kegiatannya mengatur keuangan dan operasional sebuah coworking space, memastikan kenyamanan pengunjung, standar operasional dijalankan dengan baik dan efisien berdasarkan pada konsep yang telah ditentukan. Pelaku yang kedua ada resepsionis, jenis kegiatannya tugas untuk memberi informasi melayani penyewa dan konsumen di area depan. Pelaku yang ketiga ada cleaning service, jenis kegiatannya membersihkan semua fasilitas coworking space sebelum dan sesudah operasional coworking space. Pelaku yang keempat ada security, jenis kegiatannya menjaga keamanan coworking space dan mengarahkan kendaraan yang mengunjungi coworking space untuk memarkir kendaraan dengan rapi dan benar. Yang terakhir ada pengunjung, jenis kegiatannya datang dan mengerjakan tugas dan serta melakukan rapat dan berbincang-bincang. Ini menjelaskan tentang sirkulasi ruang. Yang pertama ada penyewa, masuk dan keluar, menuju ke parkir, kemudian lobby, resepsionis, kemudian ke toilet, public space dan ruang workshop, dan ruang meeting. Pelaku manajer, masuk dan keluar, parkir, kemudian lobby, resepsionis, ke toilet, ke public space, ruang workshop, ruang meeting, dan tentunya ruang manajer. Pelaku yang ketiga ada cleaning service. Cleaning service bisa ke semua ruangan karena bertugas untuk membersihkan ruangan-ruangan. Resepsionis masuk dan keluar, ke parkir, ke lobby, ruang resepsionis, ke toilet, ke public space, kemudian ke ruang workshop dan meeting room, dan bisa juga ke ruang manajer. Security juga bisa ke semua ruangan karena bertugas menjaga keamanan semua area coworking space. Sifat dan syarat ruang. Di sifat ruang, dengan jenis ruang lobby bersifat publik, resepsionis bersifat publik, manager room bersifat private, meeting room bersifat private, toilet public, public space public, workshop semi privat. Di syarat ruang, jenis ruang lobby, pencahayaannya alami atau buatan, penggunaan alami atau buatan, tata suara audio. Di ruang resepsionis, pencahayaannya alami atau buatan, pengudaraan juga menggunakan alami atau buatan, tata suara tidak menggunakan. Ruang manager room, pencahayaan alami atau buatan, pengudaraan alami atau buatan, dan tata suara tidak ada. Meeting room, pencahayaan alami atau buatan, pengudaraan alami atau buatan, dan ada audio. Public space, alami dan buatan, pengudaraan alami dan buatan, tata suara tidak ada. Ruang workshop, pencahayaan alami dan atau buatan, pengudaraan alami atau buatan, dan tata suara audio. Pada konsep coworking space yang saya desain, saya menggunakan konsep modern kontemporer. Yang dimana alasan saya memilih ini karena ingin menciptakan sebuah suasana kerja yang dinamis dan kondusif, sehingga mendorong penggunaan di dalamnya untuk selalu bergerak dan menggambarkan ide-ide mereka. Ciri khas interior kontemporer sendiri menggunakan banyak garis yang terlihat ramping dan kontras. Bisa dipadukan dengan penggunaan bahan sutra, peluru, linen, atau wall pada bantal, bed cover, dan beberapa perabotan lainnya. Hal tersebut untuk menghilangkan kesan kaku dan menampakkan aksen yang lebih menarik dan tentunya estetik. Jadi kasus karakteristik yang saya pilih yaitu gedung PT PPI ex PT Cipta Niaga menjadi hotel galeri dan kegiatan komersil. Sejarahnya,
Arsitektur masa lalu yang terdiri dari bangunan-bangunan dan kawasan cagar budaya berperan dalam merangkai dan menghubungkan sejarah kota Jakarta dari masa lalu ke masa sekarang dan masa yang akan datang. Arsitektur masa lalu ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rencana kota. Konsep dari studi kasus ini yaitu konsep interior yang digunakan pada hotel butik PT Cipta Niaga adalah luxurious dengan gaya Art Deco Eropa, sesuai dengan gaya asli bangunan dan serasi dengan lingkungan kota tua. Namun diberikan gaya kontemporer agar keunikan dari hotel butik dapat menjadi daya tarik bagi pengunjung. Material yang digunakan pada bangunan juga tidak merusak material asli bangunan dengan penggunaan dinding offset, raised floor, dan drop ceiling sehingga aktivitas dapat ditempatkan di tempat tersebut. Skema konsep interior bisa dilihat pada penjelasan gambar yang sudah saya. Ini moodboard interior dari coworking space. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Sandi. Om Sandi, 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 Om.